Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasulah ba'dah. Ikhwati billah, hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, mari kita awali kajian kita dengan bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa ta'ala, zat yang paling pantas dan hanya Dia yang pantas untuk kita puji, zat yang hanya Dia yang pantas untuk kita berikan syukur kita. Dialah yang telah menciptakan kita, Dia yang memberikan kehidupan, Dia yang memberikan kasih sayangnya tanpa batas. Siapapun makhluknya itu mendapatkan kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Padahal dosa demi dosa selalu ada. Bahkan dosa yang sama berulang dan berulang lagi. Tapi apakah putus nikmat Allah dalam kehidupan kita? Ternyata tidak. Itulah bukti bahwa Allah itu maha pengasih, maha penyayang. Oleh karena itu, selain daripada kita bersyukur, terus jugalah bertaubat. Jangan menunda taubat. Jangan pula dicicil. Saya pernah mendapatkan pertanyaan, Pak Ustadz, boleh nggak menyicil taubat? Apa maksudnya menyicil taubat? Hari ini taubat dari ini aja dulu, yang ini belum. Lalu saya bilang, bagaimana kalau seandainya ingin taubat pada kesalahan yang berikutnya kita sudah ngerti? Oleh karena itu taubat jangan dicicil. Memohonlah kepada Allah sekaligus agar semua dosa dan keampunan kita, dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Allah siap dan mau untuk melaksanakan itu, asalkan kita benar-benar membentuk pintu taubat Allah secara benar. Makanya ikhwati billah, teruslah bersyukur karena nikmat Allah terus ada dalam kehidupan kita. Teruslah bertaubat karena memang kesalahan kita selalu pula ada dalam setiap hari. Mudah-mudahan kita semua dimudahkan oleh Allah untuk bertaubat dan dimudahkan oleh Allah untuk bersyukur dan memperbanyak amal saleh. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan kita semakin mencintainya, mudah-mudahan kita semakin merindukannya. Beliau adalah orang yang sangat rindu dan sangat cinta kepada kita sebagai umatnya. Kita berharap cinta kita bisa menyelamatkan, karena cinta yang jujur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itulah yang akan menyelamatkan kita di hari mahsyar. Dalam hadis Nabi mengatakan, anta ma'aman ahbabta. Nanti di hari mahsyar engkau bersama dengan orang yang engkau cintai. Jadi kalau kita bersama Nabi di hari mahsyar, kira-kira kita selamat? Selamat. Karena Nabi adalah orang yang paling awal selamat di hari mahsyar. Bahkan berdasarkan kepada riwayat hadis yang sahih, yang pertama kali yang akan dikembalikan ruh kepada jasadnya adalah Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dalam banyak hadis, seperti dalam bukunya Ibnu Katsir, tanda-tanda hari kiamat, fitnah, huru-hara menjelang hari kiamat. Itu banyak hadis-hadis nubuwah, hadis-hadis
yang disampaikan oleh Nabi perkara-perkara yang akan terjadi, termasuk diantaranya adalah persoalan kiamat dan persoalan kembalinya roh kepada jasad. Itu diibaratkan roh itu seperti lebah dikumpulkan di ujung trompet itu pada tiupan yang kedua. Dan tiupan yang kedua itu tiupan yang menghidupkan. Ketika sudah ditiup trompet itu oleh Israfil, maka semua ruh mencari jasadnya dan tidak ada yang tertukar. Semua tahu mana miliknya, tidak ada yang tertukar. Dan itu tentu saja adalah keadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba andaikan tertukar, ruh orang soleh pindah kepada jasad orang yang bermaksiat, tapi tidak ada satupun yang tertukar. Semua jasadnya sudah sempurna, lalu Allah kembalikan ruh. Jasad itu tumbuh dari ajbuz zanab. Dalam hadis dikatakan seperti itu, semua kita itu hancur kecuali ajbuz zanab. Ajbuz zanab itu tulang bagian belakang, tulang ekor. Itu tidak hancur. Dari situlah nanti tumbuh kembali utuh seperti semula. Ketika sudah utuh seperti semula, disitulah roh kembali disatukan dengan jasadnya. Dan yang pertama kali akan bangkit bangun berdiri itu adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Setelah itu baru diikuti oleh makhluk-makhluk yang lain. Mudah-mudahan nanti di hari mahsyar semua kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan dari beliau. Yauma la yanfa'u malun wa la banun illa man atallaha biqalbin salim. Suatu hari yang sangat dahsyat. Semua kita menghadap Allah, dan semua kita menghadap Allah dan amal-amal yang sudah terlaksana didasarkan kepada qalbun salim, hati yang selamat, hati yang ikhlas. Itulah yang akan senantiasa menemani dan membantu kita. Mudah-mudahan selagi umur kita masih ada, mari sama-sama kita perbanyak amal soleh itu, karena itulah yang akan bermanfaat bagi kita. Amin amin ya rabbal alamin. Ikhwati fillah, ma'asyaral hadirin wal hadirat rahimani Allah wa iyyakum. Kembali pada malam hari ini kita akan melanjutkan kajian akidah 4 imam mazhab yang kita mulai dari Imam Abu Hanifah. Yang terakhir yang kita bahas bagaimana keyakinan Abu Hanifah tentang kalam Allah dan bagaimana keyakinan beliau tentang Al-Quranul Karim. Keyakinan beliau tentang Al-Quranul Karim, tentang kalamnya Allah, itu dapat kita lihat dalam beberapa ungkapan yang beliau ucapkan, dan ungkapan itu tertulis dalam buku-buku referensi. Dan di antara buku yang menghimpun apa yang beliau ungkapkan adalah buku ringkas yang ada bersama kita. Memang buku ini berbicara tentang akidah 4 imam mazhab. Jadi diambil potongan-potongannya. Qala rahimahullah, berkata, disebutnya, berarti yang berkata adalah Abu Hanifah. Para ulama dulu sampai sekarang, kalau menulis para ulama namanya selalu disebutkan dengan kata rahimahullah. Andaikan ada buku yang tidak menulis kalimat rahimahullah, biasanya itu rahimahullah diucapkan oleh lidah mereka meskipun tidak tertulis. Kita sudah berikan penjelasan sebenarnya, tapi perlu kita ulang kembali. Apa kata beliau tentang Al-Quran? Wa qala rahimahullah, wal Qur'anu ghairu makhluk. Al-Quran itu bukanlah makhluk.
Jadi Al-Quran ghairu makhluk. Dalam satu ungkapan yang lain dia mengatakan wal Qur'anu kalamullah. Al-Quran itu adalah kalam Allah. Apa arti kalam Allah? Perkataan Allah. Berarti Allah salah satu dari sifatnya itu adalah kalam. Salah satu dari sifat Allah adalah berbicara. Allah berbicara itu, sifat kalam itu sifat yang azali. Sifat yang sudah ada bersama Allah dari awal, bukan datang belakangan. Sifat fil azali, sifat secara azali, qadim, sudah ada pada masa dahulu. Jadi bukan datangnya belakangan. Di satu sisi kalam itu disebut sebagai sifat nafsi karena melekat pada Allah, sudah ada bersamanya dari awal. Dan satu sisi itu bisa disebut sebagai fi'li, perbuatan, jika dilihat dari sisi berbicaranya. Maka Allah bisa berbicara mata sya'a wa kaifa sya'a, kapan dia kehendaki dan seperti apa dia kehendaki. Kapan Allah ingin berbicara bisa. Maka nanti di hari akhirat, di hari kiamat, di hari mahsyar, ketika akan dihisab, Al-Quran menceritakan Allah akan berkata dengan suara yang lantang. Apa kata Allah? Limanil mulkul yawm. Karena Allah mengkhitab raja-raja yang raja-raja yang durhaka di dunia itu. Ada Firaun, ada Namrud, Qarun. Itu orang-orang yang durhaka kepada Allah karena kekayaan, karena kekuasaan. Firaun. Nanti di hari akhirat Allah tantang, limanil mulkul yawm. Siapa yang pemilik kerajaan hari ini? Siapa yang raja sesungguhnya hari ini? Ini perkataan Allah nanti pada hari mahsyar, seperti yang diceritakan oleh Al-Quranul Karim. Dan tidak ada satupun di antara raja yang sombong-sombong itu yang bisa menjawab, karena semua mereka terpaku, takut berhadapan dengan Allah karena mereka akan dihisab. Dan Allah sendiri yang menjawab, lillahil wahidil qahhar. Yang raja sebenarnya, kerajaan hari ini, lillahil wahidil qahhar, adalah bagi Allah yang wahid, yang maha satu, maha esa, al-qahhar, yang maha berkuasa. Berarti dia bisa berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Allah berbicara dengan Musa, benar-benar berbicara, dan Nabi Musa mendengar kalamnya Allah. Didengar oleh Nabi Musa. Seperti yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, maka dari satu sisi kalam itu sifat nafsi. Dia berbicara itu, perbuatan pembicaraan itu masuk dalam kategori sifat fi'li, perbuatan. Karena Allah bisa berbicara kapan dia kehendaki. Kenapa Nabi Musa disebut dengan kalimullah? Kalimullah, orang Nabi yang langsung berbicara dengan Allah. Jadi pengangkatan Musa menjadi Nabi itu tidak melalui Jibril. Beda dengan Nabi Muhammad SAW. Jibril yang membawakan ayat itu. Tapi untuk Nabi Musa, Allah yang langsung. Nabi Musa diberikan tanda oleh Allah, ada api yang dia lihat di Bukit Tursina itu, maka dia mendekat kepada api itu. Diperintahkan oleh Allah, ikhla'na alaika innaka bi alwadi. Lepaskan sendal kamu wahai Musa. Engkau sekarang berada pada lembah
pada lembah yang tua, lembah suci, dilepas oleh Nabi Musa. Ketika itulah Allah mengatakan, menyebutkan, innani anallah la ilaha illa ana, innani anallah, sesungguhnya saya adalah Allah, fa'budni, maka sembahlah saya saja, wa aqimus salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nah, maka ketika dikatakan wa kallamallahu Musa taklima, ini adalah satu bentuk perbuatan berbicara, karena Allah berbicara dengan Nabi Musa. Nah, Al-Quran itu adalah kalamullah, adalah kalam Allah. Berarti kalam yang datang dari Allah. Fil masahifi maktub, dia tertulis di dalam mushaf. Wa fil qulubi mahfuz, dia dihafal, ada dalam dada, dalam hati umat-umat Islam. Wa alal alsuni makruh, dibaca, diucapkan oleh lidah. Wa ala Nabi sallallahu alaihi wasallam unzil, dan kepada Nabi diturunkan. Ini keyakinan Abu Hanifah yang berkaitan dengan kalam Allah, berkaitan dengan Al-Qur'anul Karim. Dari sini dapat kita yakini bahwa apa yang ada dalam keyakinannya Abu Hanifah tentang Al-Qur'an, ketika ia mengatakan kalam Allah, dan kalam Allah itu merupakan sifatnya yang azali, maka dapat kita pastikan bahwa Abu Hanifah meyakini kalam Allah, meyakini Al-Quran, sama seperti yang diyakini oleh para sahabat, yang diyakini oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan keyakinan seperti itu berbeda dengan apa yang diyakini oleh, kalau kita tengok dalam perdebatan-perdebatan yang ada pada ahlul kalam seperti Mu'tazilah, Jahmiyah, nanti diikutkan oleh Asy'ariyah, ada perdebatan mereka tentang Al-Quran. Apa kata Mu'tazilah? Al-Quran makhluk. Al-Quran adalah makhluk. Abu Hanifah bilang Al-Quran bukan makhluk. Kenapa mereka mengatakan makhluk? Disinilah logika yang mereka pakai. Disitulah analisa-analisa yang muncul, yang datang dari orang-orang Mu'tazilah dan juga dari kalangan Jahmiyah. Apa kata mereka? Al-Quran ini kan terdiri dari huruf. Huruf itu kan ada awal, ada akhir. Coba. Alhamdulillahirabbil alamin, alif, lam, ha, terangkai dia, ada awal, ada akhir. Mustahil ini ada pada Allah. Lalu kalau memang itu bukan kalamullah, lalu ini apa? Kan makhluk jadinya. Karena kata mereka yang kalam Allah itu laisa biharfin wala bisautin. Tidak boleh berhuruf dan tidak boleh bersuara. Karena kalau ada huruf samalah dengan kita. Kalau ada suara sama juga lah dengan kita. Tapi kalau seandainya ditanya, apakah Nabi Musa mendengarkan kalam Allah? Kata mereka, Allah menciptakan suara agar terdengar oleh. Mungkinkah seperti itu? Nah, lalu bagaimana dengan Al-Quranul Karim? Nah, datang Asy'ariyah memberikan rincian. Ada rincian yang mereka sampaikan begini, bahwa kalam Allah itu terbagi kepada dua. Pertama disebut dengan kalam nafsi. Kalam nafsi itu kalam hati, kalam jiwa. Itu tidak berhuruf dan tidak bersuara. Kan kadang-kadang hati kita berkata-kata, kita tidak mengucapkan apapun, tapi ada kata-kata di hati kita. Ya, kalam Allah sesungguhnya kata mereka adalah kalam
kalam nafsi. Adapun Al-Quran itu disebut dengan kalam lafzi. Kalam lafzi ini ibaratun an al-kalamin nafsi. Itu ungkapan yang ada pada kalam nafsinya Allah. Itulah dalam bentuk kalam lafzi Al-Quran. Dan Asy'ariyah sendiri juga mengatakan bahwa kalam lafzi ini makhluk. Yang tidak makhluk adalah kalam nafsi, kalam jiwa, kalam yang ada di hati kita. Hati kita kadang-kadang berbicara, duduk-duduk lewat mobil baru. Ingin rasanya punya mobil seperti ini, tapi kita tidak ngomong. Ada kalam, ada ungkapan jiwa kita. Ada satu keinginan. Nah, kata mereka, yang kalam nafsi itulah yang kalam sifat kalam Allah itu yang tidak berhuruf, tidak bersuara. Adapun Al-Quran itu mereka istilahkan dengan kalam lafzi. Kalau kita bawa kepada penjelasannya Imam Al-Lalikai dalam kitab Syarh I'tiqad Ahli Sunnah, beliau mengatakan penjelasan kalam lafzi dan kalam nafsi tentang Al-Quran itu merupakan bid'atul i'tiqad yang muncul dari kullabiyah. Itu kata Imam Al-Lalikai. Bid'atul i'tiqad itu bid'ah dalam akidah. Karena tidak pernah kita dapatkan penjelasan seperti itu dari para sahabat. Allah sendiri mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam dia. Wa in ahadum minal musyrikina istajaraka fahajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Hatta yasma'a kalam Allah. Kalau ada orang musyrik nanti yang ingin minta suaka, berikan suaka itu hatta yasma'a kalam Allah. Berarti Allah sendiri yang mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam dia, sampai dia mendengarkan kalam Allah. Tapi kalau dibagi-bagi seperti kalam nafsi, kalam lafzi tadi, Al-Quran itu kalam lafzi, ibarah dari kalam Allah. Sekarang pertanyaannya, kalau memang itu bukan kalam Allah yang langsung, tapi itu ibarahnya. Ibarah itu gimana cara memahaminya? Umpamanya bupati memberikan pesan kepada juru bicaranya, tolong sampaikan ini. Disampaikanlah oleh ajudan tadi apa yang pesan ingin disampaikan oleh bupati. Kalam ini kan sebenarnya datang dari bupati, tapi yang menyampaikan ajudannya. Itu kalau manusia seperti itu. Sekarang kalau dibawa pada Quran, kalau memang Al-Quran adalah kalam lafzi, ibarah adil kalam lafzi, kalam nafsi. Sekarang pertanyaannya, ini Quran berarti ungkapan siapa? Siapa yang mengungkapkan Quran ini kalau begitu? Jibril kah? Artinya Jibril memahami kalam nafsinya Allah, lalu Jibril yang mengungkapkan. Kalau Jibril yang mengungkapkan, berarti ini bukan kalam Allah, tapi kalam Jibril. Dan itu salah. Atau yang mengungkapkan adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah itu ungkapannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berarti dia kalam Muhammad. Secara lafaz itu kalam Muhammad, kalam Jibril, dan dua-duanya salah. Yang benar adalah yang kita baca sekarang itu, ada dalam mushaf itu. Maka Abu Hanifah bilang fil masahibi maktub, tertulis dalam mushaf, dia kalam Allah. Itulah yang datang dari Allah, yang dibawa oleh Jibril, yang diterima pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tanpa ditambah dan tanpa dikurangi. Apa yang diucapkan oleh Jibril, dia mengambilnya dari Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau enggak, berarti dia kalam Jibril. Diterima pula oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia bukan kalam Muhammad, tapi dia adalah kalamullah yang diterimanya dari malaikat, kemudian dia sampaikan kepada umatnya. Andaikan Quran itu ibarah yang diucapkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu akan mudah bagi orang-orang Quraisy, orang-orang jahiliyah Arab
untuk mendatangkan seperti Al-Quran, karena mereka lebih ahli dalam berbahasa Arab daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukankah datang tantangannya? Ditantang itu orang-orang jahiliyah itu. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratin min misli. Andaikan kalian ragu, kalau ragu kalian dengan yang dibawa, yang kami turunkan kepada hamba kami ini, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, coba datangkan seperti dia satu surat saja. Tantangan itu berulang-ulang. Ada yang datangkan seperti satu ayat, ada yang datangkan seperti satu surat, ada yang seperti 10 surat, tapi tak satu pun tantangan itu yang bisa mereka lakukan. Tidak bisa mereka buat seperti Al-Quran. Itu tandanya bahwa dia adalah kalamullah. Oleh karena itu, dalam meyakini Al-Quran, kita wajib meyakini bahwa Al-Quran ghairu makhluk. Al-Quran kalamullah, ghairu makhluk. Dia adalah kalam Allah dan dia tidak makhluk. Lalu ada yang bertanya, kalau bukan makhluk, apakah dia khalik? Kalau bukan makhluk, berarti apakah? Karena yang ada di dunia ini hanya dua. Kalau tidak khalik, berarti makhluk. Tidak boleh kita dikatakan bahwa Quran khalik, tidak boleh. Tidak ada satupun ulama Ahlus Sunnah yang mengatakan seperti itu. Tapi ulama-ulama terdahulu, ulama salaf, mereka hanya mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Imam Ahmad memberikan alasan dan imam-imam yang lain, kenapa bukan makhluk? Karena kalam itu adalah sifat, dan itu adalah sifat Allah. Sifat Allah mustahil disebut makhluk. Sama dengan pendengaran. Allah mendengarkan. Pendengaran Allah makhluk atau tidak? Tidak. Karena itu sifatnya. Kalam Allah ghairu makhluk. Karena itu adalah sifatnya. Kadang-kadang ada juga yang membawa logika. Ini mushaf ini kan kalau dibakar kan terbakar. Kalau dibakar terbakar. Berarti ada padanya sifat-sifat baharu. Ketika kita bicara kalamullah, ketika kita bicara Al-Quran, kita tidak sedang bicara lembar mushaf. Ketika ada orang yang membakar mushaf, yang terbakar itu lembarnya. Kertas itu makhluk. Saat kita membaca ayat-ayat Allah dalam Al-Quranul Karim, suara kita adalah makhluk. Maka si A beda dengan si B, yang C beda lagi sama si D. Karena itu iya kalau itu makhluk. Tapi apakah perubahan itu berarti kalam Allah ini berubah? Tidak. Jadi ketika kita bicara Al-Quran kalam Allah, kita tidak sedang bicara mushaf, tidak sedang bicara lembar kertas. Ada juga yang mempertanyakan, kalau kita tulis Alhamdulillah, yang kita tulis ini makhluk itu. Yang kita tulis itu tinta yang kita pakai makhluk. Tapi kalam Allah tetap saja kalam Allah. Kalam Allah ghairu makhluk. Dan tidak mesti juga sebenarnya diperpanjang perdebatan. Karena nggak selesai-selesai, nanti kan muncul berbagai macam bentuk pertanyaan-pertanyaan yang kadang-kadang nyambung, kadang-kadang tidak, atau kadang-kadang dipaksakan. Nah, karena itulah logika-logika yang muncul kan. Kalau kita bakar hilang, dia kadang ada yang robek. Yang robek itu kalam Allah atau lembaran? Lembaran. Dulu kan mushaf belum ada. Dulu mushaf itu ada di sini para sahabat. Ketika terjadi perang murtadin, perang orang-orang murtad itu, banyaklah berguguran para penghafal Quran. Disitulah muncul idenya Umar bin Khattab supaya Quran itu dibukukan.
Nah, ketika sudah dibukukan jadilah mushaf. Nah, terjadi pula perdebatan pada masa Utsman bin Affan. Kabilah sana menganggap bacaan mereka yang paling benar, yang lain mengatakan kami yang benar. Akhirnya dikumpulkan kembali mushaf itu dan ditulis ulang pada masa Utsman. Itulah sebabnya disebut dengan Al-Mushaf Al-Utsmani. Karena memang ditulis kembali, disatukan pada masa Utsman bin Affan. Kalau kita tengok Quran yang cetakan yang Malik Fahad itu tertulis Al-Mushaf Al-Utsmani. Karena memang pada masa Utsman ibn Affan. Baik, ikhwati fillah. Jadi begitu keyakinannya Abu Hanifah, dan keyakinan itu sejalan dengan ulama-ulama mazhab yang lain. Semua imam mazhab sepakat untuk mengatakan bahwa Al-Quran adalah kalam Allah, laisa bimakhluk. Al-Quran kalam Allah dan dia tidak makhluk. Tidak ada ulama-ulama salaf yang meyakini itu, kecuali memang ada mereka-mereka yang terpapar oleh pemikiran ahlul kalam. Ketika mereka sudah menganalisa seperti tadi sebuah ucapan, karena kalam Allah itu kata mereka itu tidak ada huruf dan tidak ada suara. Kalau tidak ada huruf berarti dia bukan kalam. Sesuatu yang tidak ada huruf berarti bukanlah kalam. Maka Imam Ahmad itu dipenjara oleh Khalifah Al-Mu'tasim billah. Pada masa beliau itu Khalifah terpapar oleh pemikiran Mu'tazilah yang memaksa semua ulama untuk mengakui bahwa Quran makhluk. Yang takut dipenjara, iya katanya Quran makhluk. Tapi Imam Ahmad menolak. Gak mau dia mengakui Quran itu sebagai makhluk, tapi dia tetap bersekukuh mengatakan Al-Quran kalamullah wa laysa bimakhluk. Kalam Allah dan dia tidak makhluk. Akhirnya dia dipenjara. Imam Ahmad ketika itu ingin menyelamatkan akidah umat, karena ribuan yang hadir dalam kajian dia, seandainya dia ikut meyakini bahwa Al-Quran adalah makhluk, maka akan rusak akidah semua umat-umat yang menjadi pengikut dia ini. Dan dia tidak mau, rela dia yang dipenjara. Biarlah dia dipenjara, asalkan umat tahu bahwa Al-Quran adalah kalam Allah wa laysa bimakhluk. Salah satu dari muridnya Imam Syafi'i itu namanya Al-Buwaiti. Imam Al-Buwaiti itu belajar langsung kepada Imam Syafi'i. Beliau termasuk yang dipenjara juga karena tidak mau mengakui Quran makhluk. Lalu dia berikan logika. Allah itu, kata Imam Al-Buwaiti, jika dia ingin menciptakan sesuatu, maka dia mengatakan kun. Idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Ketika dia katakan kun fayakun, maka jadilah. Kata Buwaiti, kun itu kalam Allah. Kun itu kalam Allah kan? Kalam Allah. Lalu beliau bilang begini, andaikan kalam Allah ini adalah makhluk, kun itu makhluk, berarti makhluk menciptakan makhluk, dan itu mustahil. Akhirnya dia dipenjara, dililitkan besi di badannya. Disuruh dia berjalan menuju penjara itu tanpa kendaraan. Begitulah di antara siksaan yang beliau rasakan. Dan sampai dalam penjara itu dia tetap dililitkan besi itu.
Kalau datang hari Jumat, itu dalam biografi beliau diceritakan, kalau datang hari Jumat, dia dengarkan suara azan yang ada dekat masjid yang dekat situ, dia di penjara. Dia ambil wudu, kemudian dia berjalan sampai pintu penjara. Ketika sampai di pintu penjara, disitulah dia katakan, ya Allah, hanya sampai di sini langkah saya bisa berjalan. Niat saya sekarang untuk ke masjid, tapi terhalang oleh pintu penjara dan hanya bisa sampai di sini. Karena kalau Jumat kan nggak bisa sendiri kan. Kalau sholat biasa di penjara kan bisa aja dia lakukan di penjara. Tapi kalau Jumat, karena dia khawatir nanti akan ditanya oleh Allah, kenapa tidak pergi Jumat? Itu yang dia laksanakan. Berhenti langkahnya di depan pintu penjara dan itu yang dia ucapkan. Sampai pada akhirnya dia wafat dalam penjara itu. Nah, jadi begitulah kisah-kisah para ulama dulu untuk mempertahankan bahwa Al-Quran itu kalam Allah walaysa bimakhluk. Kun itu kalam Allah. Andaikan kalam Allah adalah makhluk, berarti makhluklah yang menciptakan makhluk, dan itu mustahil. Logika itu diikutkan oleh keyakinan seperti itu, dengan alasan logika itu diikutkan oleh ulama-ulama yang lain. Tetapi bagi mereka yang terpapar dalam pemikiran ahlul kalam, bahkan sampai hari ini pun banyak yang membela pemikiran-pemikiran Mu'tazilah, pemikiran-pemikiran Asy'ariyah. Bagi mereka sama seperti logika yang datang dari Kullabiyah tadi itu. Mereka cenderung untuk mengatakan bahwa kalau Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, jadi Allah ciptakan Quran ini, maka hadirlah di tengah-tengah umat. Asy'ariyah mencoba untuk membagi-bagi. Dibaginya kalam Allah terbagi kepada dua, ada kalam nafsi, ada kalam labzi. Kalam labzi inilah yang Al-Quran dan itu makhluk. Sementara kalam nafsi, kalam yang tidak terdengar, itu hanya kalam jiwa. Dia tidak berhuruf dan tidak pula bersuara. Tapi pembagian seperti itu, kata Imam Al-Lalikai, itu adalah bid'atul i'tiqad. Itu bid'ah dalam berakidah. Karena tidak pernah kita mendengarkan penjelasan seperti itu datang dari para sahabat. Yang mereka yakini hanyalah bahwa Al-Quran kalam Allah. Makanya kenapa kalam Allah, kita bisa membacanya dalam sholat kita. Itu bedanya nanti sama hadis Nabi. Hadis Nabi itu hukum datang dari Allah juga, tapi boleh tidak kita baca dalam sholat? Nah, hadis Qudsi itu kan para ulama mendefinisikan maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi. Hadis Qudsi boleh tidak dibaca dalam sholat? Tidak boleh juga. Kalau Al-Quranul Karim, kalau kita baca, setiap huruf itu dapat pahala. Satu huruf dapat 10. Kalau hadis Qudsi, tidak. Boleh tidak kita berlindung, berta'awuz dengan kalam Allah? A'udzu bikalimatillah. Kita jadikan itu tempat berlindung. Boleh. Kalaulah itu makhluk, tak boleh kita berlindung kepada makhluk. Jadi banyak sekali alasan-alasan untuk menolak keyakinan-keyakinan yang datang dalam ahlul kalam, bahwa apa yang mereka yakini itu merupakan sesuatu yang tidak sesuai dengan yang diyakini oleh para sahabat. Maka kita hari ini mestinya juga meyakini sesuai dengan yang diyakini oleh para sahabat dulu. Jangan menerima keyakinan selain mereka, karena itu sesuatu penyimpangan yang bisa berujung pada kesalahan dalam berakidah. Masuk waktu Isya, kita jawab dulu insyaallah suara azan.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ikhwati fillah, ma'asyiral hadirin wal hadirat, rahimani Allahu wa iyyakum. Kita lanjutkan sedikit materi kita. Kalau nanti ada pertanyaan, insyaallah kita akan berikan di akhir. Abu Hanifah tadi sudah kita berikan penjelasannya, bagaimana akidah beliau tentang kalam Allah. Dan Abu Hanifah meyakini bahwa kalam Allah dari apa yang beliau ungkapkan tadi itu ada huruf dan ada suara. Maka beliau mengatakan dalam kitab Al-Fiqhul Akbar, dia mengatakan wa sami'a Musa alaihi salam kalam Allah. Musa mendengar langsung kalam Allah. Kalau dia dengar berarti ada suara enggak? Ada. Kalau tidak ada suara, yang didengar apa? Wa sami'a Musa alaihi salam kalam Allah. Kama qala Allah Ta'ala wa kallama Allah Musa taklima. Orang Mu'tazilah itu
dalam satu buku itu dikatakan mereka rubah bacanya. Jadi untuk ayat wa kallamallahu Musa taklima, mereka tidak baca wa kallamallahu. Karena kalau wa kallamallahu berarti Allah di situ fa'il. Fa'il itu pelaku, berarti Allah yang berbicara. Musa yang maf'ulnya, Musa yang mendengar. Nah, mereka baca wa kallamallaha Musa. Sehingga kalau dibaca wa kallamallaha, Allahnya yang maf'ul, Musanya yang fa'il. Berarti Musa yang berbicara, Allah yang mendengar. Nah, itu dalam periwayatan yang bisa ditemukan yang datang dari orang-orang Mu'tazilah. Agar supaya tidak dipahami bahwa Musa itu mendengarkan kalam Allah, sampai mereka merubah bacaan ayat itu. Itu namanya tahrif. Tahrif itu merubah-rubah apa yang ada dalam Al-Quran. Wa kallamallahu Musa, dia baca wa kallamallaha. Dibawanya lah pembacaan itu kepada ahli qiraat yang ada pada masa itu supaya dibenarkan. Wa kallamallaha, Musa berbicara kepada Allah. Berarti bukan lagi Allah yang berbicara. Dibawanya qiraat itu kepada ahli qiraat pada masa itu. Ketawa aja ahli qiraat itu karena dia tahu maksudnya. Ini orang ini ingin dibenarkan bacaannya ini, padahal tidak benar. Karena tidak ada qiraat manapun yang membaca wa kallamallah. Apa kata ahli qiraat tadi? Oke lah kamu bisa membaca di sini wa kallamallaha Musa. Tapi bagaimana dengan ayat wa kallamahu rabbuhu falamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu fakallamahu rabbuhu. Rabbu itu tidak bisa lagi dirubah menjadi robba. Rabbu itu adalah fa'il dan selamanya akan menjadi fa'il karena maf'ulnya adalah hu. Di situ baru dia kebingungan. Jadi supaya akidah mereka bisa diterima, tak ragu-ragu mereka merubah-rubah bacaan Al-Quran. Maka bingunglah dia, kebingungan ketika dijawab oleh ahli qiraat seperti yang tadi. Benarlah karena itu, mari sama-sama kita kembalikan akidah kita kepada apa yang diyakini oleh generasi yang terbaik, generasi sahabat, karena itulah yang ada garansi. Jadi akidah sahabat itu akidah yang sudah mendapatkan garansi karena Allah sudah ridha. Radhiyallahu anhum wa radu anhum. Allah ridha kepada mereka. Tidak mungkin Allah ridha kepada orang yang akidahnya salah, akidahnya menyimpang. Maka keyakinan bahwa Quran makhluk sanadnya hanya berhenti pada Mu'tazilah. Kalau ada orang-orang Asy'ariyah, pengikut Asy'ariyah hari ini yang cenderung mengatakan bahwa akidah mereka adalah akidah yang sanadnya bersambung kepada Nabi. Tengok saja pada keyakinan ini tentang Al-Quran. Keyakinan mereka seperti tadi. Al-Quran ada yang kalam lafzi. Kalau kalam lafzi berarti dia makhluk. Yang kalam nafsinya Allah itu yang tidak makhluk. Cari mana sanadnya? Siapa di antara ulama terdahulu, sahabat yang mana yang pernah mengatakan seperti itu? Maka sekali lagi, keyakinan yang mengatakan Quran adalah makhluk, sanadnya pasti berhenti hanya sampai pada Mu'tazilah saja. Asy'ariyah kan datang setelah Mu'tazilah, apalagi pendirinya Abul Hasan al-Asy'ari, memang mereka dia adalah 40 tahun berkeyakinan Mu'tazilah. Jadi tetap masih dipengaruhi oleh Mu'tazilah, tapi pada akhirnya dia pun bertobat kepada Allah, tapi riwayat tobat ini tidak diterima oleh pengikut Asy'ariyah sendiri. Karena imam mereka sudah tobat, sementara mereka sendiri belum. Jadi buat apa lagi mengikuti
disebut sebagai pengikut dia karena dia sendiri sudah bertaubat. Cerita taubatnya dicerita oleh para ulama seperti Ibnu Katsir, Ibnu Farhun. Itu menceritakan bahwa terjadi fase-fase pada kehidupan Abul Hasan Al-Asy'ari yang memang pada akhirnya dia mengikuti keyakinan ulama salaf, keyakinannya Imam Ahmad. Imam Ahmad saja rela dipenjara karena tidak mau untuk mengatakan Al-Quran makhluk. Muridnya Imam Syafi'i rela dipenjara, bahkan mati dalam penjara, hanya karena mempertahankan Al-Quran laisa bimakhluk. Quran bukanlah makhluk. Oleh karena itu bisa dipastikan keyakinan yang mengatakan Quran makhluk sanadnya pasti hanya berhenti pada Mu'tazilah, karena sebelumnya tidak ada yang memahami seperti itu. Baik ikhwati fillah, setelah itu baru nanti kita masuk pada poin B-nya, tapi untuk sekarang tidak bisa. Itu bagaimana perkataan Abu Hanifah terkait dengan qadar. Kita tidak bisa kayaknya masuk. Ini bagian dari akidah yang selalu dibahas karena ini sangat menentukan. Ada dalam kehidupan kita ini al-qada wal qadar. Berbeda qada wal qadar. Qadar itu ketetapan Allah yang sudah ada pada zaman dari awal. Pada zaman dulu itu sudah tercatat semuanya. Kalau qada terjadinya sesuai dengan waktunya. Kalau ada orang menikah, sudah ada tak takdir Allah yang menetapkan bahwa dia akan punya anak berapa? Sudah ada. Ada yang 1, ada yang 3, ada yang 5, ada yang 10. Orang dulu banyak-banyak. Ada yang tidak punya. Sudah ada tak ketentuan Allah? Itu qadar. Kalau qada, hari ini lahir anak pertama, lahirnya anak pertama hari ini sudah tercatat, tapi terjadinya sekarang. Terjadinya itu qada. Qadar sudah ditentukan oleh Allah. Sudah ada tak takdir Allah untuk kematian kita? Sudah. Tapi kita sudah mati? Belum. Saat terjadi kematian itulah qadar. Maka mesti kita beriman pada al-qada wal qadar. Terlepas nanti ada di antara ulama yang membalikkan definisi tadi. Ada yang mengatakan qada itu ketentuan yang sudah ada. Qadar itu kejadian satu persatu pada masanya. Terlepas nanti dari perbedaan itu, apakah itu yang qada atau yang qadar, yang jelas kehidupan kita semua sudah ditentukan oleh Allah, dan akan terjadilah apa yang ditentukan oleh Allah sesuai dengan ketentuan itu pada masanya. Malam ini berapa orang yang kita hadir? Qadanya mirip bisa kita tengok. Tapi ketentuannya itu bahwa malam ini akan hadir hanya segini, itu sudah tercatat di Lauhul Mahfuz. Terjadinya sekarang. Paham kan? Itu yang al-qada wal qadar. Maka dalam pembahasan akidah ini, dalam 4 mazhab itu membahas sesuatu berkaitan dengan al-qadar. Kenapa menjadi poin penting? Karena ini juga menjadi bahan perdebatan. Al-kalbu banyak perdebatan. Mereka memperdebatkan perkara-perkara yang seharusnya hanya diimani. Akidah itu kan sesuatu yang harus diimani, bukan untuk diperdebatkan. Kalau yang diperdebatkan ini manis atau tidak, silahkan untuk memperdebatkan. Cobalah nanti. Ada orang yang, ini manis sekali nih, kata sebagian, kurang manis ditambah katanya. Yang ketiga, kok nggak ada rasa katanya. Rupanya lagi COVID. Kok nggak ada rasa katanya. Silakan untuk berdebat. Tapi kalau soal akidah,
Akidah bukan untuk diperdebatkan. Akidah itu masalah gaib. Masa masalah gaib mau kita perdebatkan? Masalah gaib hanya kembali kepada wahyu. Dan wahyu hanya dua, Al-Quran dan sunnah Nabi. Qada dan qadar itu masalah gaib, mesti kita imani dan hanya berdasarkan kepada wahyu. Tidak mungkin kita untuk memperdebatkannya. Kalau diperdebatkan, tidak akan ada ujungnya. Apa contoh perdebatan? Ini contoh perdebatan pada qadar. Kan semua sudah ditakdirkan. Kalau ada orang berbuat dosa, itu takdir Allah kan? Kira-kira dapat neraka atau tidak? Berarti Allah tidak adil. Allah takdirkan dia sebagai pendosa, lalu Allah masukkan ke dalam neraka. Ini tidak akan berujung perdebatannya. Muncul nanti analisa. Dekat semua kan sudah ditakdirkan. Nah sekarang Allah azab pula dia, padahal takdirnya memang. Berarti Allah takdirkan seperti itu, kemudian dia siksa pula. Adil nggak jadinya? Ini kan sesuatu yang nggak mungkin akan terjawab hanya oleh akal. Maka ada seorang pencuri pada masa Umar, karena dia mencuri ingin dipotong tangan. Karena mencuri hukumnya adalah potong tangan. Apa katanya? Mahlan ya Amirul Mukminin. Sebentar wahai Amirul Mukminin. Kenapa kamu potong tangan saya? Padahal saya mencuri karena takdir. Semakin cepat Umar potong tangannya. Saya potong tangan kamu karena takdir. Oh, selesai. Jadi kamu mencuri karena takdir, saya potong tangan kamu karena takdir. Tidak ada debat Umar itu tuh. Maka perdebatan hal-hal yang seperti ini tidak diperlukan. Kita hanya tengok apa yang ada pada wahyu. Inilah nanti yang akan kita bahas insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Bagaimana keyakinan Abu Hanifah berkaitan dengan al-qadar, berkaitan dengan takdir. Mudah-mudahan Allah memudahkan terus kita untuk bermajelis sehingga kita semakin paham dengan keyakinan ulama kita, agar kita punya panduan yang jelas pula dalam berakidah. Baik, sesuai dengan janji kita, jika ada pertanyaan, satu atau dua pertanyaan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf sebelumnya Ustaz, pertanyaan saya ini mungkin saya boleh bertanya? Silakan. Pertanyaannya begini Ustaz. Adakah tanda-tanda atau apakah kita bisa merasakan kita orang-orang itu dirindu Rasulullah? Apakah bisa kita rasakan? Yang jelas yang pertama sekali kita mesti berharap dulu. Berharaplah untuk menjadi orang yang dirindukan oleh Rasulullah SAW. Kalau kita sudah berharap agar dirindukan oleh Nabi, lakukanlah langkah-langkah supaya benar-benar kita menjadi orang yang dirindukan. Itu jauh lebih penting daripada merasa ini kayaknya saya sudah pasti dirindukan Nabi. Ini jangan-jangan justru nanti hilang semangatnya. Tapi kalau berharap lalu harapan itu diikutkan dengan langkah, itu jauh lebih baik. Saya berikan contoh. Dalam hadis dikatakan oleh Nabi, ana faratukum fil haud. Saya nanti akan tunggu-tunggu kalian di telaga. Berarti Nabi nanti saya akan mendahului untuk datang di telaga. Nabi punya telaga. Dan telaga Nabi itu manisnya tidak bisa dibayangkan sekarang. Barang siapa yang lewat, setiap yang datang lalu dikasih minum. Nabi yang langsung menuangkan.
Nabi bilang apa? Man syariba minhu lam yazma abadan. Siapa yang kalau sudah meminumnya, saking manisnya, menghilangkan dahaga, dia tidak akan lagi merasa haus. Padahal mahsyar tempat di mana orang kehausan. Ada perbedaan pendapat para ulama, apakah minuman itu sebelum melewati titian atau sesudah. Ada perdebatan. Tapi yang jelas sebelum masuk surga. Berarti masih dalam proses. Dan mahsyar adalah tempat di mana orang kehausan. Sekarang boleh tidak kita berharap kita termasuk yang ditunggu? Harus kita berharap. Nah, agar terrealisasi, maka harapan tidak boleh tinggal harapan. Harus ada langkah-langkah. Nah, apa langkah-langkahnya? Tengok hadis yang berikutnya, ungkapan Nabi sesudahnya. Ada orang datang, tapi diusir oleh malaikat. Datang dia, diusir oleh malaikat. Bu'dan, suhkan. Celaka kamu, jauh. Pergi jauh. Apa kata Rasul? Wahai malaikat, kenapa diusir? Dia kan umatku. Nabi berjanji dia tunggu-tunggu umatnya, tapi kok diusir? Nah, apa kata malaikat ketika itu? Innaka la tadri ma ahdatsu ba'dak. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tak tahu lagi apa yang mereka perbuat setelah engkau wafat. Ada dua yang diusir. Yang pertama, al-murtaddi, orang-orang murtad. Berarti merubah, meninggalkan agama. Murtad berarti meninggalkan agama. Yang kedua yang diusir allazi ghayyara ad-din wa baddal. Orang-orang yang merubah-rubah, menambah-nambah perkara dalam agama. Dua yang diusir, murtad, meninggalkan. Yang kedua, merubah-rubah. Yang tidak disuruh Nabi dibuat, yang disuruh tidak dibuat. Berarti ketika kita berharap menjadi orang yang diridhokan Nabi, mesti hindarkan yang dua ini. Karena dua ini menjadi diusir. Padahal dia umat Nabi juga. Nabi bilang itu kan umatku. Dari mana Nabi tahu umatnya? Dari bekas itu. Itulah yang akan menjadi ciri bagi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nanti. Percaya apa sesungguhnya. Karena dia berutul. Tapi diusir juga. Nah, maka berharap mesti. Tetapi jangan terlalu yakin dulu. Saya pasti kayaknya dapat nih. Ya, artinya jangan-jangan itu nanti membuat kita menjadi lalai. Karena seolah-olah kita sudah pasti. Maka tidak mesti kita memastikan seperti itu, tapi teruslah berharap dan teruslah berupaya untuk melakukan langkah-langkah agar apa yang kita harapkan itu nanti betul-betul dapat dinikmati dan direalisasikan nanti dari mahsyar. Ah, tinggalkan, jangan pernah murtad, jangan menambah-nambah yang ada di agama ini. Udah cukup yang diajarkan Nabi aja, belum habis semua kita selesaikan. Masih banyak yang belum kita kerjakan. Ah, sekarang kita justru ditambah-tambah, cukup saja. Itulah yang paling mudah dalam beragama. Nabi belum wafat kecuali semua syariat sudah dia sampaikan. Jadi tidak ada lagi peluang untuk kita tambah. Karena beliau wafat, segala-galanya sudah sempurna. Kalau masih kita tambah juga, jangan-jangan kita menganggap ada yang belum sempurna dari yang disampaikan Nabi, karena kita masih berani untuk menambahnya. Saya kira seperti itu. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Oke? Cukup. Baik, saya kira kalau tidak ada lagi, sampai di sini kajian kita malam hari ini. Pertemuan yang akan datang, insyaallah kita akan masuk pada bagaimana keyakinan Abu Hanifah tentang
qadar. Itu dapat dipahami nanti dari ungkapan-ungkapan beliau tentang al-qada wal qadar. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu membukakan hati kita untuk mendapatkan ilmu, mendapatkan kebenaran. Semoga kita kokoh dan istiqamah di atas kebenaran itu. Amin amin ya rabbal alamin. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.